Berkelimpahan itu kalau aku nerima lagi, nerima lagi. Biasanya kan orang berpikir gitu, abundant, gue banyak menerima. Padahal arti kata sesungguhnya abundant adalah ketika aliran masuk ini lancar masuk dan mengalir dalam aliran keluar juga lancar gitu. Assalamualaikum Teh Febi. Waalaikumsalam Mas Hendra. Hai. Senengnya bahagia selalu ya Feb ya. Ada Mbak Fifah juga hadir pada kesempatan kali ini. Ada Mas Harif juga gitu ya. Febi, sebagian orang itu kan memahami bahwa keberlimpahan itu menurut mereka hanya soal finansial aja gitu. Padahal ada keberlimpahan dalam bentuk yang lain gitu, quote and quote ya, termasuk kemudian relationship, hubungan dengan sahabat, baik-baik aja, saling mencintai sesama saudara. Intinya kita itu hanya memahami keberlimpahan tuh sebagian besar dari kita itu hanya soal uang aja. Nah, aku ingin kita buka dialognya dari sini, Febi. Nanti kita lanjutkan terkait dengan testimoni yang sangat istimewa dari sahabat-sahabat di Badan Revolution 1, 2, dan 3 gitu. Monggo, Teh Febi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hendra. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Seneng banget kali ini bisa ngobrol lagi sama Mas Hendra, sama dua sahabat dan saudara baru aku, Mbak Viva sama Mas Arif. Jadi bener Mas Hendra, yang dibilang kelimpahan itu tidak hanya tentang uang. Nggak hanya tentang uang. Kelimpahan itu, keberkelimpahan itu bisa tentang keberkelimpahan spiritual. Yang paling penting sebenarnya itu keberkelimpahan spiritual, di mana kita merasakan kebahagiaannya itu dari dalam, bukan karena eksternal, tapi kita tahu bahwa sejatinya kita itu, defaultnya kita itu udah berkelimpahan. Itu yang dibilang kelimpahan spiritual, di mana kita tahu sejatinya kita siapa, bagaimana kita menjalankan hidup based on itu gitu, based on prasangka baik terhadap Allah dan semesta. Nah, di luar kelimpahan spiritual ada lagi kelimpahan kesehatan, kelimpahan relationship, kelimpahan uang, kelimpahan finansial, ya uang itu juga kelimpahan yang lainnya, termasuk sosial gitu, hubungan komunikasi dengan sesama manusia dan lain-lain. Jadi yang dibilang kelimpahan, start pertama itu harus kelimpahan atau abundance spiritual dulu, Mas Hendra. Baru kalau kita udah merasa bahwa kita udah bebas dari semua kemelekatan emosi, keinginan, dan ego, nanti yang lainnya itu akan mengalir dengan sendirinya. Keuangan, relationship, dan lain-lain itu automatically gitu, mengalir. Jadi yang pertama kelimpahan spiritual dulu yang melahirkan kebebasan rasa hati yang terlepas gitu, terbebas dari kekesalan, kemarahan, luka batin, sedih menahun, merasa terbebas, terlepas, karena kita bukan emosi itu gitu, kita bukan emosi itu. Kalau kebebasan itu kita rasakan, automatically kelimpahan yang lainnya itu akan ngikutin, Mas Hendra. Jadi biasanya di teman-teman yang ikut kelas bareng sama kita, pertama kali yang diceritakan dasarnya itu dulu, pertama tentang abundance spiritual. Nah, menarik sekali nih kalau di kelas kita nih, abundance spiritual di sini, kata abundance sendiri, kebanyakan kan orang berpikir gini, Mas Hendra, berkelimpahan itu kalau aku nerima lagi. Biasanya kan orang berpikir gitu, abundant, gue banyak menerima. Padahal arti kata sesungguhnya abundant adalah ketika aliran masuk ini lancar masuk dan mengalir dalam aliran keluar juga lancar gitu. Jadi in-nya lancar, out-nya juga lancar. Jadi ada aliran masuk, nggak kita tahan, flowingin lagi aliran keluar. Nah, di kelas ini, di kelas Abundant Revolution ini udah mulai diperkenalkan pay it forward, Mas Hendra. Pay it forward artinya adalah alirkan kembali kebaikan yang diterima kepada teman-teman yang lain.
Jangan ditahan hanya sampai kamu. Kebaikan dan keindahan abundance spiritual ini alirin lagi sama teman-teman lain di ring terkecil, ring kedua, ketiga, keempat gitu. Jadi kepemilikan atas abundant revolution ini itu bisa dimiliki siapa aja, boleh disebarkan sama siapa aja, Mas Hendra. Karena intinya kosong, Mas. Itulah kenapa kemudian Mbak Vivah dan Mas Arif ikut hadir pada kesempatan sore kali ini gitu ya. Tapi aku sebelum ke Mas Arif dan sebelum ke Mbak Vivah, aku pengen menggali lebih dalam lagi terkait dengan apa yang sekarang dialami oleh Teh Feby gitu. Karena ini Abundant Revolution ini booming banget, dan banjir WA yang aku terima secara pribadi, even mereka hanya nonton videonya Teh Feby, tapi rasa syukur tak terhingga itu aku banjir ucapan itu Teh Feby. Nah, aku pengen tanya gimana caranya Teh Feby menjaga bahwa dirinya tetap kosong, tetap bisa melepas meskipun banyak pujian di mana-mana gitu. Gimana tuh, Feb? Emang dasarnya kosong, Mas Hendra gitu. Jadi memang aku menyadari kekosongan ini, bahwa kekosongan itu kan terdiri dari mengosongkan atas 3 hal ya. Atas emosi ini kan macam-macam, ada emosi positif, ada emosi negatif juga. Emosi negatif ya sedih, kesel, dan lain-lain. Emosi positif termasuk kalau ada pujian, rasa bangga, rasa hal-hal tertentu gitu. Ini memang harus dikosongin gitu, bahwa sebenarnya kan yang ada cuma dia gitu. Kita tuh cuma wadah, tempat, kita hanya gelas kosong di mana aliran semesta ini mau mengalir lewat tubuh kita ini. Jadi aku sangat sadar sekali tentang kekosongan itu gitu. Nah, bagaimana menjaga ritme ini? Ya tetap kosong aja, tetap aja setiap hari aku berusaha untuk melepas emosi, melepas keinginan, dan melepas ego. Ego yang merasa ini kelas aku, no bukan, aku kosong, ini kelas semua teman-teman. Teh Feby bisa ya nyeritain ini, hebat, bisa ada testimoni. Enggak, aku nggak hebat. Yang hebat itu teman-teman semua. Aku cuma sebagai teman yang hanya ngasih tahu teman-teman, balik lagi yuk ke nolnya kita. Kalau kata SBBU, kita mulai dari nol ya Pak, katanya gitu. Dari titik nol ya. Nah itu abundant revolution banget tuh. Cuma disuruh balik lagi ke cerita awalnya kita yang kosong gitu. Tapi di dalam kekosongan itu ada ruang kelimpahan yang luar biasa, Mas Hendra. Ruang kelimpahan itu ada di dalam diri kita semua, di diri kita masing-masing. Semua solusinya ada di situ. Hanya sadar, selalu menyadari aja sih, Mas Hendra, kalau kita itu kosong, yang ada hanya dia gitu. Ya, oke. Nah, Feby, kemarin tuh sempat ada teman-teman yang bingung gitu. Oh, ini pesertanya banyak banget gitu kan, apakah kemudian efektif atau enggak gitu. Mereka tuh belum tahu bahwa sebenarnya yang esensial dari kelas ini itu Zoom itu hanya pembuka, gerbang pembuka gitu. Tapi yang paling substansial adalah pendampingan selama 30 hari itu. Hari ini disuruh ngapain dan lain sebagainya gitu. Itu satu yang perlu kemudian ditegaskan teman-teman. Yang kedua, kemarin aku sempat ngobrol sama salah satu timnya Mas Riko gitu ya. Ih gila nih Feby, satu-satu diteleponin segitu banyak. Iya kalau pas nelpon aja nggak apa-apa. Kalau mereka pada telepon balik semua gimana setelah itu? Gimana memanage itu Teh? Iya, jadi di awal hari itu di tahajud ya jam 3 aku mulai ngobrol ke dalam gitu. Ya Allah yang maha baik, semesta yang baik, atau apapun nama itu disebut, aku pasrahin hari ini akan mengalir seperti apa. Ada beberapa teman-teman yang ada jadwal telepon. Aku bersyukur dan bahagianya batch 1 itu ditolong sama Mbak Viva dan ada lagi Mas Fandi, dan mereka menolong diri mereka sendiri gitu. Jadi istilahnya Mbak Viva bantuin aku, Teh Feby hari ini yang ditelepon 1, 2, 3 gitu. Di batch 2 juga sama, ada koordinator yang bantu. Teh Feby ini jadwalnya 1, 2, 3. Mas Arif juga sama, 1, 2, 3. Termasuk cerita di balik itu semua. Jadi kayak rekam medik pasien gitu loh, Hendra. Jadi aku punya ini Mas Hendra nih kayak gini. Dan dia udah segini yang aku telepon,
Jadi aku tuh nulis nama, batch berapa, terus dia umur berapa, terus set goalnya apa, terus masalahnya apa, tanggalnya berapa, apa si story itu aku rekap di sini. Yang udah selesai telepon dia udah di sini. Jadi satu batch itu ada satu bundel kayak gini. Nah sebelum mulai telepon itu tuh aku pandangin bundelannya. Aku pandangin bundelannya terus ya Allah ya Rabbi, mereka ikut Zoom tuh dengan penuh harapan, goals mereka terkabul, mereka tercerahkan, mereka dapat wisdom, mereka bertemu dengan sejatinya mereka dan mereka terbebas dan bahagia. Aku totally surrender melepaskan itu hasilnya sama semesta. Untuk ngaturin temen-temen yang satu bundel ini gitu sih. Sekarang ada 4 bundel. Jadi belum mulai disebut aku udah pandangin si bundelan itu dan secara energi tanpa batas sending love dulu buat mereka dan totally surrender gitu, lepasin ya Allah. Hasilnya seperti apa, aku izin untuk bisa telepon ke mereka, apa yang aku mau omongin terserah Allah aja deh ngalirinnya gimana. Tapi Feby, yang bikin amazed lagi itu aku melihat misalnya kayak siapa kemarin Bu Eva Sundari atau siapa gitu ya. Jadi mereka tuh dengan sukarela pengen ngebantu, pengen terlibat. Itu kan sesuatu yang nggak kita rencanakan ya Feby ya. Ada Mbak Viva, ada Mas Arif gitu ya. Enggak sama sekali. Karena yang tersentuh itu medan energi mereka sendiri sama medan energinya semesta. Ketika udah dikosongin, bukan lagi keinginan aku, bukan lagi powernya aku, udah let go semua. Maksudnya udah dilepasin semua, semesta yang berjalan dengan sendirinya. Aku juga nggak tahu hasilnya akan seperti apa gitu. Aku nggak tahu. Mereka terpanggil dengan sendirinya dan surprise banget, banyak kreativitas yang dibikin sama teman-teman untuk membantu teman-teman yang lain gitu. Jadi mereka bantu aku bikin koordinator sendiri, laki-laki perempuan saling bantu, saling jawab, itu indah banget sih kalau menurut aku. Feby, sebelum aku nanti geser ke Mbak Viva gitu ya, ada nggak 1-2 pengalaman teman-teman yang itu menurut Feby amazed banget dan belum disampaikan ke teman-teman? Karena cerita seperti itu Feb, itu kok menurutku sangat berguna untuk menginspirasi dan menggerakkan teman-teman. Oh, aku juga bisa loh, nanti sebentar lagi aku bakal kayak gini loh gitu. Ada semangat untuk kemudian selalu mengupgrade diri gitu, melakukan sesuatu yang sebelumnya nggak dilakukan, yang itu kemudian udah jadi treatment yang diberikan TVB di kelas itu. Gimana itu? Ada satu kisah seorang ibu umur sekitar 65 tahun. Dia itu punya profesi yang cukup keren lah menurut aku, kayak dosen ya, bahkan S2 gitu. Nah seorang ibu ini selalu bersinggungan sama suaminya tentang suaminya punya habit berhutang terus, sementara dia nggak mau ada utang gitu karena beban, karena kalau di Islam ada juga istilah nggak mau riba gitu istilahnya. Nah dia agak susah Mas Hendra untuk mengeksplain ke suaminya, dan itu bertahun-tahun, maybe 40 tahun endapan emosi kekesalan si istri ini mengendap gitu. Nah ketika ikut kelas ini diajarkan untuk melepas, diajarkan untuk melepaskan emosi, melepaskan keinginan, melepaskan ego, dan termasuk melepaskan hasilnya. Lepasin. Nah ketika dilepasin, tubuh dia mulai enak, tadinya udah mulai sakitan lah apa segala macem. Nah di 30 hari daily rutin itu kita ada kebiasaan pagi hari itu sadar nafas syukur. Pada saat sadar nafas syukur itu kan kita menyadari nafas secara sadar bahwa energi itu terkonek gitu ya antara semesta ke dalam diri kita, dan di titik itu terurai sendiri tuh permasalahan-permasalahan mereka biasanya. Tapi indahnya bukan di situ. Indahnya adalah pada saat dia kesal sama suaminya, kita punya kebiasaan Mas teman-teman ini mendoakan 10 orang yang bikin kita kesel, bikin kita sebel, bikin greget. Kita malah sending love. Lucu ya, sending love gitu kan. Pertama kita sending love, setelah kita udah sending love, setelah itu quantum jam. Quantum jam adalah realita yang kita mau buat gambarnya senyata-nyatanya sekarang. 5 panca indera bersensasi, mata melihat, telinga
mendengar, hidung mencium, tangan memegang, hati bahagia, seakan-akan itu sudah terjadi di sekarang dan kita bilang terima kasih ya Allah. Ibu itu akhirnya belajar, terima kasih ya Allah, suamiku udah nggak ngutang lagi, udah nggak gini, udah nggak gitu. Itu masuk di day kelima kalau nggak salah, dari dia latihan daily rutin sadar nafas dan bersyukur. Itu di WhatsApp Feby, Masya Allah 40 tahun gak berubah suamiku. Suatu hari suamiku ngajak makan malam, dan akhirnya dia bercerita bahwa mah kayaknya salah ya, aku selama ini ngutang terus. Sekarang udah mau stop utang-utang, udah enggak lah, kita beresin aja semua. Dan itu luar biasa banget gitu. Dan yang bikin luar biasanya lagi, suaminya jadi ikut ngeliat rekaman kita, Mas Hendra. Dan suami itu melepas juga. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh Mas, kalau buat aku ya, itu lebih dari uang. Ya, oke. Aku jangankan gitu, Feb. Aku melihat wajahnya Mbak Viva sama Mas Arif aja tembus ke sini bahagianya, Feb. Gila gak tuh? Hah? Hendra, aduh. Serius. Seru. Oke, Febi, tadi kan ngomong soal quantum jam ya. Quantum jam itu cara kerjanya hampir mirip dengan telepati nggak sih? Kira-kira spill sedikit dong gitu. Spill sedikit gitu. Beda. Kalau telepati itu adalah satu skill di mana kita berkomunikasi sama orang tanpa ucapan, tanpa verbal. Tapi kita berkomunikasi sama orang karena everything is energy. Aku adalah energi, Hendra adalah energi, Arif ada energi. Jadi kita berbicara pakai level kuantum, level energi ini. Kita sampein pesan kita, tapi ada kuncinya. Kita harus memberikan keuntungan sama dia. Kenapa sih mau nurutin apa yang kita mau? Kasih sebanyak-banyaknya keuntungan buat mereka, dan dia akan mengangguk secara bawah sadar. Sehingga pesan itu dibuka gitu ya. Pesan itu sampai. Jadi biasanya ibu-ibu itu senang banget ikut kelas ini karena ada itu gitu. Itu untuk telepati ya. Tapi kalau quantum jam beda lagi. Kalau quantum jam, misalnya Mas Hendra pengen goals, Feby gue pengen rumah baru nih 20 miliar gitu harga rumahnya, atau pengen kendaraan baru. Ya Mas Hendra harus bikin cetakannya dulu di dalam dunia kuantum. Dan gak cukup cuma membayangkan di dalam video, harus pakai 5 panca indera bersensasi, kasih bahan bakar roket emas, rasakan saat ini di sini sekarang. Bahan bakar roket emasnya itu adalah rasa yang mendalam, senyata-nyatanya dirasakan sekarang sudah terjadi. And then you must be say thank you. Harus bilang terima kasih Allah, terima kasih semesta, makasih terjadi, makasih. Setelah itu lepasin. Boleh nggak dilepas, nggak usah dipegangin. Ini yang membuat mantan staf ahli MPR itu sampai bilang, wah ilmu semahal ini dijual. Masya Allah. Bahkan Mbak yang bantu kita itu yang ya punya pengalaman yang luar biasa itu, dia bersedia untuk jadi koordinator teman-teman, jadi admin teman-teman untuk koordinir semua, karena dia melihat bahwa ada kekosongan yang luar biasa yang akan mengisi solusi semua teman-teman di sini gitu. Iya, oke.